Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, apa kabar? Di video ini saya nggak sendiri, ada my spouse yang mau nemenin di vlog hari ini. Kita mau kasih lihat surat keterangan kelahiran. Kita punya dua anak. Anak yang pertama, ini Muhammad Yusuf Al-Fatih, lahir secara sesar. Dan ini ada rincian biaya operasi sesarnya juga. Dan ini adalah surat keterangan lahir anak kedua kami yang bisa melahirkan secara normal atau VBAC, vaginal birth after cesarean. Sedangkan jarak usia mereka hanya 2 tahun 3 bulan, atau ketika saya hamil anak kedua itu, anak pertamanya umurnya baru 1 tahun 6 bulan. Jadi jarak kehamilannya 1 tahun 6 bulan. Nice. Kita mau cerita pengalaman melahirkan normal anak kedua yang jarak kehamilannya 1 tahun 6 bulan setelah kelahiran anak yang pertama. Yap, jadi pas lahiran si AA atau anak pertama kami umurnya 2 tahun 3 bulan. Dan bonusnya di anak kedua ini kita bisa menerapkan metode lotus birth. Ada yang tahu belum lotus birth itu apa? Komen di bawah ya. Peristiwa kesuksesan VBAC kita ini sebenarnya udah cukup lama ya, terjadi tahun 2013 pas anak kedua si Neng lahir. Pasca pengalaman itu tentunya jadi banyak teman-teman yang tanya dan minta tipsnya gimana kok bisa bersalin normal padahal tadinya pernah sesar. Ya betul banget, jadi banyak banget yang nanya nih, khususnya para ibu hamil ya. Jadi mulai dari kalangan teman-teman, saudara gitu, yang baik yang nanya langsung, orang yang kita kenal maupun yang kita kenalnya cuma di sosial media. Bahkan yang kita nggak kenal sama sekali pun sering banget gitu nanya-nanya gimana sih bisa VBAC. Nah, entah sudah berapa puluh kali kami mengulang cerita kepada para bunda yang ingin VBAC, ada yang berhasil dan juga ada yang akhirnya harus sesar lagi. Ya, bahkan beberapa hari sebelum kita bikin video ini, alhamdulillah ada teman kami yang berhasil VBA2C. Jadi Dia melahirkan normal setelah 2 kali sesar. ya, jadi sebelumnya anak pertama dan anak keduanya lahirnya sesar, dan di anak ketiga dia berhasil bersalin normal. Barangkali vlog kali ini adalah video yang ditunggu-tunggu oleh para bunda dan ayah tentunya, yang sedang ikhtiar untuk bisa bersalin normal, yang di kelahiran anak sebelumnya bunda pernah mengalami operasi sesar. Bahan yang mau kita ceritain akan kita bagi beberapa topik supaya nyambung ya. Kayaknya saya mau bikin video ini dibagi jadi beberapa part, biar ayah bunda nggak bosen nontonnya, dan biar berurutan juga ceritanya. Betul, jadi kita mau mulai ceritanya dari tentang pertama mengapa dulu saya melahirkan sesar. Kemudian Kenapa pengen usahain pengen bersalin spontan. Kenapa nggak pilih sesar lagi, dan apa aja yang harus disiapin agar sukses VBAC sampai proses lotus birth ya. Sampai kita Dijelasin. milih pemotongan tali pusatnya Ya. dengan lotus birth. Penasaran kan? Tonton terus video ini. Sebelumnya jangan lupa like dan share video ini ke saudara atau sahabat-sahabat sekitar kita para pejuang VBAC. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe dulu channel ini supaya ayah bunda nggak ketinggalan cerita VBAC part-part selanjutnya. Pastinya banyak banget blog atau vlog yang udah bahas tentang VBAC di internet, itu pasti bertebaran banget. Semoga sharing pengalaman kami ini bisa nambah inspirasi, nambah Semangat semangat untuk para pejuang VBAC biar semakin mantap. dan sukses VBAC-nya. Ya, Kenapa kami? Karena proses persalinan itu bukan sekedar urusan istri aja, doang. tapi juga wajib melibatkan partisipasi suami. Masa iya istri lahirannya cuma sendirian? Kan bikinnya juga barengan. Kisah ini dimulai pada bulan September 2012 ketika istri saya melakukan test pack yang memunculkan 2 garis biru, kayak judul film nih. Ya, langsung habis itu kita validasi ke bidan di dekat rumah di Semarang. Dan ternyata beneran, bini Iya. gue hamil anak kedua. Perasaan waktu itu bahagia bercampur khawatir karena istri saya ini kan 1,5 tahun sebelumnya baru operasi sesar. Ya. Karena teringat pesan dokter yang mengoperasi istri saya ini, katanya baru boleh hamil 5 tahun lagi biar luka SC-nya sembuh dulu. Nah, abis gitu emang kita nggak KB sih ya. Emang dari pertama nikah juga kita nggak KB, pakai KB alami aja soalnya. Karena mikirnya urusan anak itu kehendak Allah aja. Iya. Dan realitanya sampai sekarang kita nggak pernah pakai KB macam-macam juga. Anaknya baru 2 kan, walaupun Iya. nggak KB, belum Udah pernah 7 istilahnya. tahun belum punya anak ketiga gitu. Belum Jadi- pernah istilahnya kebobolan gitu kayak orang-orang yang pakai KB. Jadi emang anak itu udah kehendak Allah aja sih. Balik lagi ke cerita VBAC. Setelah tahu istri hamil, pastinya kebayang dong, waduh dengan jarak
kehamilan yang dekat dan nanti melahirkan lagi pasti repot. Kesehatan dan fisik ibunya juga pasti akan terganggu. Ya, dulu ingat banget waktu kelahiran persalinan anak pertama kami, habis operasi sesar itu nggak bisa IMD. Inisiasi menyusui ini. Jadi setiap kali mau ngasih gitu agak repot ya, karena kan posisinya sakit ya, ngapa-ngapain sakit, cuma bisa duduk, bahkan buat batuk atau bersin aja tuh sakit gitu. Akhirnya ya repot lah gitu, apalagi kalau malam anaknya kan kebangun kan, kalau bayi ibunya repot ya, bapaknya juga repot. Jadi setiap kali mau menyusui Fatih, anak pertama kami, agak repotnya karena pas mau posisi miring itu sakit ya, keluka bekas sesarnya, akhirnya harus posisi duduk dan bapaknya harus ikut bantu gendong anaknya di tengah malam. Ya bukan ngeluh sih ya, tapi lebih ke efektivitas kehidupan kita yang perlu istirahat di malam hari, dan kenyamanan si ibu juga yang pasca melahirkan harusnya bisa banyak bed rest di masa penyembuhan gitu. Oh ya, kenapa dulu harus sesar? Kita tanya dokternya yuk. Jadi waktu itu namanya juga kan kehamilan pertama ya, dan mungkin juga usia masih muda, jadi melihat kehamilan dan persalinan itu benar-benar perspektif medis banget. Jadi kita melihat dia tubuh si ibu itu ya kayak mesin gitu loh. Terus juga kita juga nggak banyak referensi tentang kehamilan karena memang masih terbatas kan. Dulu tahun 2010 tuh akses internet belum sewah kayak sekarang kan. Cuma bermodal advice dari dokter dan kata orang-orang sekitar yang lebih dulu pernah hamil. Dan setelah itu pun kita benar-benar full percaya dengan semua vonis medis gitu ya, tanpa nyari second opinion. Betul. Jadi ketika usia kehamilan udah 37 minggu, istri saya sudah mulai kontraksi dan ada sedikit tanda bercak merah. Yang kata orang adalah tanda-tanda mau melahirkan. Hal ibu rusuh dong, langsung ke rumah bersalin karena benar-benar bahagia banget waktu itu mau nyambut dede bayi. Jadi terus langsung dibawa ke RS bersalin, dan abis itu diperiksa ternyata belum pembukaan. Akhirnya disuruh pulang lagi. Nah pas balik ke rumah lihat istri ternyata mulusnya udah kayak sering ya tiap 5 menit. Karena saya agak parnoan, akhirnya saya memutuskan untuk menginapkan istri di RS bersalin. Pas datang lagi ke rumah sakit bersalinnya, langsung di VT. Di pemeriksaan dalam, cek pembukaan. Ternyata baru pembukaan 1. Akhirnya udah tuh kita memutuskan buat nginep di rumah sakit biar nggak bolak-balik juga karena udah malam banget kan ya, udah tengah malam gitu. Besoknya setiap 5 jam sekali di VT ternyata nggak maju-maju perkembangannya, sampai terakhir siang dicek lagi ternyata baru pembukaan 3 dan ketubannya udah mulai rembes katanya. Lalu dokter SPOG di RS itu melakukan pemeriksaan dan USG, katanya posisi kepalanya Fatih itu wajahnya menengadah, atau istilah medisnya itu posisi posterior, di mana posisi kepala janin ada di bawah, tapi bagian belakang kepalanya melawan tulang belakang. Jadi dongak gitu wajahnya itu ke atas kan idealnya. Kalau melahirkan itu kan nunduk ya, di bawah, mukanya ngadep ke bawah gitu ya. Tapi ini mukanya ngadep ke atas, gitu, mendongak. Dan emang menurut penelitian juga bahwa ada sekitar 1:10 bayi yang berada dalam posisi posterior ini gitu, dan kodarullahnya anak pertama kami 1 di antara 10 orang itu gitu yang mengalami hal seperti itu. Ya, dan posisi seperti itu yang akhirnya menghambat kemajuan proses persalinan. Karena ketubannya juga katanya sudah rembes, akhirnya dikasih waktu 4-5 jam untuk melihat kemajuan proses persalinannya. Observasi gitu ya, diobservasi. Kalau nggak maju-maju harus operasi sesar. Nah setelah nunggu sampai 5 jam, kemudian dicek lagi dan ternyata masih nggak maju-maju pembukaannya, cuma sampai pembukaan 5. Padahal paginya, siangnya, udah malam diinduksi, sebelumnya udah diinduksi juga lewat belakang. Tapi ternyata nggak ada kemajuan. Yowis akhirnya persalinan pun berakhir di meja operasi. Yes, itu sering banget ya di pemeriksaan dalam gitu ya, atau VT gitu kalau bahasa medisnya. Rasanya gimana tuh? Nggak mau nginget. Mantap. Jadi di RS bersalin itu istri saya sering banget di pemeriksaan dalam, entah benar atau enggak gitu ya. Prosedur seperti itu. Para bunda ada nggak yang pernah ngalamin di VT berkali-kali begitu? Tulis di kolom komentar ya. Padahal waktu itu banyak yang kasih advice buat pindah rumah sakit untuk nyari second opinion. Cuma emang inget banget sih waktu itu banyak banget yang datang ya. Pokoknya crowded banget lah.
Jadi waktu itu pasiennya cuma saya sendiri, tapi yang udah datang di keluarga besar mungkin karena cucu pertama dari pihak keluarga saya, cucu pertama dari pihak suami juga. Dan Jadi teman-teman nengokin di RS, padahal oroknya juga belum lahir. iya, jadi banyak banget emang yang datang, nenek, papa, mana segala macam, tante gitu pada datang. Pikiran juga jadi nggak fokus, dan ditambah saya yang parno, takut kenapa-napa dengan bayi dan istri saya. Akhirnya saya menyetujui untuk dilakukan tindakan sesar. Nah, habis dioperasi itu, kemudian melahirkan, diminta untuk stay beberapa hari di rumah sakit. Nah, ada tuh kayak protap atau display yang ditempel di ruangan yang tulisannya Kayak kalau pamflet ketuban gitu pecah ya. dini ditunggu selama 12 jam kalau nggak salah. Dan kita sempat bingung kok case kita cuma ditunggu sampai 5 jam. gitu. Tapi emang kita kan telat deh baca itunya. Iya, habis melahirkan doang. Nah, jadi habis kejadian sesar itu kemudian kita baca-baca referensi gitu ya. Pengetahuan tentang Penasaran. kehamilan dan kelahiran. Iya, soalnya kan stigma yang berlaku di masyarakat itu kalau udah melahirkan pertama sesar, kedua, ketiga, seterusnya sesar. Sesar. Kita penasaran gitu kan, ada nggak sih yang bisa normal habis melahirkan dengan sesar gitu, dan ternyata setelah baca ya banyak gitu yang bisa melahirkan normal setelah sesar. Ternyata banyak juga yang tetap bisa bersalin normal walaupun ketuban pecah dini. Sedangkan istri saya waktu itu kan cuma rembes doang loh ibaratnya. Jadi ya sudahlah jadi pelajaran. Coba deh para bunda, ada nggak yang pernah ngalamin ketuban rembes atau KPD, ketuban pecah dini tapi bisa bersalin normal? Sharing dong, ditulis di kolom komentar. Makanya buat para ayah bunda, penting banget selama kehamilan untuk banyak berdiskusi dengan dokter, bidan, dan menambah bacaan-bacaan referensi seputar kehamilan dan persalinan supaya kita bisa survive saat proses melahirkan nanti, dan kalau ada kenapa-napa bisa membuat keputusan dengan bijak. Ya, dan para suami jangan parnoan kalau memutuskan, kalau harus ambil keputusan cepat gitu ya, dengan pikiran yang mungkin ruwet atau crowded karena terlalu banyak orang yang kasih ngasih masukan juga, jadi nggak baik ya. Nah makanya ayah bunda kalau sudah mulai tanda-tanda persalinan, sebaiknya jangan kasih kabar ke keluarga atau teman-teman karena takutnya keburu pada nengok. Sedangkan seorang ibu kalau mau bersalin kan perlu ketenangan dan kedamaian. Iya, butuh konsentrasi. Next, kita mau share mengapa di persalinan anak kedua kita memilih bersalin normal daripada sesar. Kan katanya kalau habis SC melahirkan normal ada risiko robekan rahim ya. Yep. Dan apa saja persiapan-persiapan yang harus dilakukan untuk menyiapkan PBAC? Tonton terus videonya di pas selanjutnya ya. Klik aja di sini. Di sini nih. Sini. Di sini atau di sini atau di link bawah deskripsi. kali ya. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum subscribe supaya kalian gak ketinggalan notifikasi tentang PBAC part selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.